Kami selalu bangga karena kami punya Bapa yang baik. Amin. Bapa yang mengasihi dan mencintai kami. Tuhan kami yang luar biasa dan hebat. Kami selalu bangga. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan semuanya boleh menjadi dupa yang berbau harum. Karena kami rindu satu hal. Kami hanya rindu meninggikan nama-Mu saja, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan khusus dari surga. Biar setiap firman yang kami sampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman itu boleh mengubahkan hidup kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga pulang dari tempat ini, kami semua lebih dari pemenang. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara, apa kabar semuanya? Kayaknya orang dua. Apa kabar semuanya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kurang 10 hari lagi 2025 akan kita akhiri. 10 hari lagi, enggak lama. Dan waktu begitu cepat, 1 tahun hampir berlalu. Tapi kalau sampai hari ini saudara ada saat ini, boleh beribadah di tempat ini, saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Dan itu berarti Tuhan masih memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Tahun 2026 bukan sekedar pergantian tahun saja, tapi tahun 2026 adalah kesempatan baru yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua anak-anaknya. Saya percaya selama nafas kita masih ada, itu artinya Tuhan masih bekerja buat saudara dan saya. Tuhan masih belum selesai atas hidup saudara dan saya. Tugas kita masih ada. Dan saya percaya 2026 adalah tahun kemenangan. 2026 adalah tahun berkat. 2026 tahun mujizat. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun berkat. Ya, karena bulan ini adalah bulan-bulan Natal, saya ingin sampaikan satu pesan Natal sedikit saja. Kasih Kristus membawa kemenangan. Natal bukan sekedar perayaan kelahiran. Natal adalah pernyataan kasih Allah yang nyata. Saudara bisa buka Alkitab saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang tidak asing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah tidak dimulai dari atas kayu salib, no. Tapi kasih Allah dimulai ketika Dia lahir di palungan. Yesus lahir bukan di istana yang megah, no. Dia tidak lahir di tempat yang nyaman, tempat yang mewah, no. Tapi Dia lahir di atas palungan. Dia ditaruh di tempat yang paling sederhana, di tengah keterbatasan. Natal memberikan satu kebenaran yang besar. Kenapa? Karena Allah rela turun dari surga untuk turun ke dunia, untuk mengasihi orang-orang yang dicintainya. Allah rela turun ke dunia yang rusak demi mengasihi umat yang berdosa. Saudara, Yesus gak datang menunggu dunia ini baik-baik dulu, enggak. Tapi Yesus datang ketika dunia masih gelap. Apa artinya? Artinya Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu saya percaya tidak secara kebetulan saudara boleh ada di tempat ini. Karena saya percaya kasih Kristus tetap menyertai saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya engkau tetap dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, kasih yang mengampuni. Saudara, mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Mohon maaf, suara saya agak sedikit karena saya ada batuk dan flu. Tadi malam saya tidur jam 4 pagi, jam setengah 6 bangun, kemudian saya siap-siap berdoa dan lain sebagainya dan datang tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Hendaklah kamu apa?
Kok cuma 2? Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Orang tidak akan pernah bisa murah hati kalau nggak ada Yesus dalam hidupnya. Orang nggak akan pernah bisa murah hati kalau nggak ada kasih Kristus di dalam hidupnya. Tapi ketika ada kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya sangat yakin dan percaya saudara pasti murah hati. Amin. Ya, kasih itu bukan sekedar slogan rohani, kata-kata dalam Alkitab yang cuma saudara baca dan kemudian saudara lupakan, enggak. Kasih itu bukan cuma kata-kata yang enak didengar. Engkau harus mengasihi, engkau harus mencintai, engkau harus mengasihi orang-orang saudara seiman dan lain sebagainya. Itu gampang. Gampang kalau kita cuma mengucapkan saja. Tapi kasih adalah keputusan hati yang susah untuk dilakukan. Enggak mudah. Kasih itu diuji. Bukan saat semuanya baik-baik saja, no. Bukan saat semuanya ada di zona nyaman, no. Tapi kasih itu diuji. Ketika hatimu dilukai. Ketika engkau dikhianati. Ketika engkau disakiti oleh orang-orang yang terdekat kita. Bahkan oleh orang-orang yang pernah kita tolong. Itu mengecewakan, menyakiti hati kita, melukai hati kita. Disitulah kasih itu diuji. Saudara, dunia mengajarkan kalau sakit, kalau engkau disakiti balas. Seringkali kalau ada orang menyakiti kita, kita berkata, kamu siapa? Kamu siapa berani menyakiti aku? Kamu pikir kamu bisa apa melawan aku? Gak mungkin bisa melawan aku. Ketika saudara dihina, dunia berkata lawan saja. Saudara akan berkata, emangnya kamu siapa? Kok berani menghina aku? Kamu gak tahu siapa backinganku? Pejabat tinggi siapa yang gak kenal aku? Ketika engkau dilawan, dihina, engkau pasti akan melawan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, mengajarkan jalan yang berbeda dari dunia. Matius pasal 5 ayat yang ke-39. Injil Matius 5 ayat 39. Dunia berkata hal-hal yang buruk. Ada benci, ada kecewa dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata, Matius pasal 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi. Kok enak? Iya. Firman Tuhan ini susah untuk dilakukan. Tapi percayalah, kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, dia pasti akan menguatkan hidup saudara. Oh, firman ini berkata, janganlah kamu melawan orang yang menyakiti kamu, orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Enggak gampang, enggak mudah. Tapi Yesus tidak sedang berkata, terima saja kekerasan, no. Yesus enggak sedang berkata, biarkan dirimu ditindas terus menerus, no. Alkitab tidak pernah membenarkan segala hal kejahatan. Tapi kasih Allah tidak hanya mengajarkan pengampunan. Tapi kasih Allah juga membukakan pintu harapan yang baru bagi orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya. Amin. Yes. Yesus gak pernah memerintahkan sesuatu kepada kita kalau dia sendiri tidak pernah melakukan kasih itu. Di atas kayu salib, dia rela mencucurkan darahnya. Dia rela dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Tubuhnya dipaku. Dia rela saat ejekan hinaan terdengar. Dia gak melawan, dia cuma diam. Dia tidak berkata hukum Bapa mereka, no. Dia hanya terdiam dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah puncak kasih, mengampuni. Pesan Natal hari ini, saudara dan saya harus penuh dengan kasih. Karena Yesus sudah lahir penuh dengan kasih, mengasihi saudara dan saya. Mengampuni itu bukan berarti ya tidak sakit. Dilukai itu bukan berarti tidak sakit. Ketika kita dilukai pasti ada bekas di hati kita. Membekas seperti paku yang ditancapkan di tembok. Ketika paku itu ditarik, ada bekas luka di situ. Walaupun sudah dicabut, tetap ada bekas luka. Tapi firman Tuhan berkata, ayo ampuni. Mengampuni itu sama dengan melepaskan hak kita kepada Tuhan. Melepaskan keegoisan kita untuk membalas orang-orang yang menyakiti kita. Karena dia tahu
Kalau saudara melepaskan pengampunan, saudara pasti akan berkata, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara, ketika kita memilih mengampuni, itu sama dengan menyegarkan jiwa saudara. Kita menyerahkan segalanya sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita jadi plong, hati kita jadi lega ketika kita mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti saudara dan saya. Nggak gampang, Bu. Saudara yang berdiri di atas mimbar juga pernah mengalami hal susah sekali mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Tapi karena firman Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku. Engkau tinggal diam dan aku akan berperang ganti kamu. Saya belajar melakukan ini. Memang gak mudah. Jujur saya dan suami saya hari ini gak pernah punya musuh satu pun. Tapi gak tahu kalau orang lain ada memusuhi kita. Gak tahu mungkin ada orang lain yang benci kepada kita. Ada yang iri kepada kita. Kita gak tahu. Satu hal yang saya tahu. Kalau Allah mengasihi saya dan suami saya pasti bisa mengampuni orang-orang yang benci kepada saya. Amin. Jujur saya gak bisa menyenangkan setiap orang. Jujur saya masih punya kelemahan demi kelemahan yang gak bisa saya menyenangkan semuanya orang. Gak bisa. Mungkin saudara berkata kepada saya, iya gak punya musuh. Karena mungkin ibu gak pernah disakiti. Siapa bilang? Karena mungkin ibu gak pernah dikecewakan. Siapa bilang? Saya juga sering dikecewakan, saya juga sering disakiti. Saudara, siapa bilang kita berdua gak pernah disakiti? Kita pernah disakiti sampai begitu sakitnya. Yang notabene oleh orang-orang terdekat kita. Yang notabene adalah saudara sendiri. Yang begitu dekat. Dan kalau diceritakan sehari gak selesai saudara. Tapi untuk apa? Kalaupun ada alasan saya untuk memilih benci dan kecewa. Saya punya alasan. Tapi hari itu kami berdua bergandeng tangan. Kami memilih untuk mengampuni. Kami bergandeng tangan. Kami memilih untuk mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kami. Dan itu gak mudah. Enggak mudah. Tapi aku percaya Tuhan yang membela hidupku. Saya gak mau simpan kebencian. Saya gak mau nyimpan sampah dalam hidup saya. Karena bagi saya hidup ini terlalu singkat untuk hidup dalam kekecewaan. Kapan kita dipanggil kita gak tahu. Mungkin tahun depan. Mungkin besok. Mungkin lusa. Kita antri. Oleh sebab itu jangan pernah ada kecewa dan sakit hati, benci dan marah. Mungkin saudara berkata, apakah ibu pernah dikecewakan? Sering. Oh, saya sangat sering dikecewakan. Tapi saya memilih untuk mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami. Saudara, beberapa tahun yang lalu partner kerja bisnis saya. Ya, kalau bahasa Jermannya, uang saya dikemplang. Saudara tahu ya? Kalau orang percaya biasa. Karena dekat jadi tahu semuanya. Tagihan beberapa enggak dibayar. Bukan cuman puluhan juta, bukan cuman ratusan juta, tapi miliar kami nggak dibayar. Tapi kami berdoa, kami memilih untuk mengampuni, kami memilih untuk mendoakan dia, kami memilih untuk memberkati orang-orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami, yang kelihatannya nggak mungkin bisa kami lakukan. Tapi karena ada kasih Kristus dalam hidup kami, kami percaya kami bisa mengampuni. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Orang yang memakan uang kami gak tambah enak. Tapi Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Mengembalikan berlimpah-limpah. Tambah diberkati luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani, damai, sukacita. Sampai hari ini kami bisa berdiri di tempat ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Yesus ada dalam hidup kami. Amin. Saya percaya kalau kasih Kristus ada dalam hidup saya dan suami saya, kasih Kristus juga ada dalam hidup saudara. Dan engkau pasti bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakitimu. Dan percayalah, Tuhan yang akan bela hidupmu. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Anak-anakmu akan diberkati luar biasa. Bisnis usahamu diberkati. Penyakitmu disembuhkan. 2026 adalah tahun berkat. Tahun pemulihan. Tahun berkat, tahun mujizat yang luar biasa. Yes. Saudara, ada kisah nyata yang menginspirasi saya. Kemarin malam saya baca ini luar biasa. Kisah Paulus II.
Ketika dia akan di lapangan yang besar, dia melambai-lambaikan tangan dengan umatnya yang luar biasa. Disambut dengan sorak-sorai yang luar biasa. Ketika itu ada seorang penembak jitu yang luar biasa. Dia akan menembak tubuhnya dan kurang sedikit saja, milimeter saja, akan kena jantungnya. Tapi luar biasa, dia selamat. Dan kasih paus ini mengalahkan peluru itu. Coba bisa Asal kalian tahu, pada tanggal 13 Mei 1981, terjadi percobaan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II. Sri Paus ditembak oleh Mehmet Ali Agca ketika dia memasuki alun-alun lapangan Santo Petrus di kota Vatikan. 2 peluru masuk ke tubuh Sri Paus dan hampir mengenai organ penting. Ia kehilangan banyak darah. Beruntung Sri Paus masih bisa diselamatkan. Agca segera ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Italia. Setelah penembakan itu, Paus meminta umat untuk berdoa bagi Agca. Pada tahun 1987, Sri Paus dan Agca bertemu dan berbicara secara pribadi di penjara Rebibbia Roma. Pada tahun 2000, Agca dideportasi ke Turki dan kemudian masuk Katolik pada tahun 2007, 2 tahun setelah Paus Yohanes Paulus II meninggal. Jadi, asal kalian tahu, pada tanggal... Saudara, Paus Yohanes Paulus II ketika berada di lapangan itu bersorak-sorai, dunia bersorak-sorai menyambut kedatangan Paus. Apa yang terjadi? Diceritakan di situ, dia ditembak dan hampir saja nyawanya melayang. Saudara tahu, namun ketika dia dirawat di rumah sakit, setelah dia sembuh, dia hampir kehilangan nyawanya. Yang mengherankan, setelah dia sembuh, alih-alih dia mau menuntut balas, no. Apakah Paus menyimpan kebencian? No. Tapi Paus berkata, aku mengampuni orang yang menembakku. Saudara, beberapa tahun kemudian tahun 1987, Paus memasuki penjara Rebibbia di Roma. Dan dia bertemu langsung dengan penembaknya, namanya Mehmet Ali. Orang yang menembaknya itu dia temui di dalam sel yang sangat sempit. Tidak ada satupun kamera besar yang meliputnya. Tidak ada pidato yang panjang dan dia berkata aku mengampuni. No, cuma ada berdua. Hanya ada 2 manusia. Yang satu korban, yang satu pelaku. Tapi Paus menggenggam tangan pemuda ini. Dia menangis, dia peluk dia dengan penuh kasih. Paus tidak berbicara untuk menghakimi. Paus gak ada kebencian. Dia tidak mengancam. Bahkan dia tidak lagi berkata-kata kasar. Tapi dia mengampuni dan berkata bahwa dia mengampuni dari hati yang paling dalam. Kasih itu mengalahkan peluru yang menembus dadanya. Dan saya percaya hari itu dunia melihat Injil bukan saja diberitakan, Injil bukan saja dikhotbahkan, tapi firman Tuhan dihidupi, bahwa kasih Tuhan itu nyata. Amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kasihnya nyata dalam hidup kita. Kasihnya nyata, luar biasa. Dan hari itu Paus tidak menunggu pemuda ini bertobat, no. Tapi ketika tahun sekian sebelum Paulus meninggal dunia, penembak jitu ini bertobat dan menjadi militan Katolik di negara sana. Oh luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudara, kalau mungkin sekarang ada benci, dendam, iri hati, kecewa, marah dan lain sebagainya. Aku sakit hati bu, gak bisa rasanya untuk mengampuni, gak bisa. Oh lupakan semuanya yang menyakitimu. Gak gampang bu, ya saya tahu. Tapi kasih itu telah lahir di atas palungan. Dan dia menebus dosa saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan pernah bisa mengampuni kamu. Hari ini pesan Natal sederhana. Engkau harus mengasihi sesama, mencintai orang-orang yang melukai hati saudara. Enggak mudah, tapi firman Tuhan berkata, selama aku masih ada. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini lepaskan pengampunan, maka engkau akan melihat
Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara. Berkat akan tercurah dalam hidupmu. Engkau akan dipulihkan luar biasa. 2026 terjadi luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi. Yang kedua, yang terakhir. Kasih Kristus membawa harapan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita bertobat, kita lahir baru, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita hidup dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Siapa di sini yang gak pernah berbuat dosa? Kita punya dosa masa lalu yang gak pernah mungkin bisa diampuni. Gak pernah bisa diampuni kecuali lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Ketika kita masih menjadi manusia yang lama, dosa itu begitu banyak kita lakukan. Tapi ketika hari ini engkau lahir baru bersama dengan Kristus, dosa yang lama diubahkan luar biasa. Engkau menjadi ciptaan baru, manusia yang baru, manusia yang penuh harapan, manusia yang ada masa depannya. Harapan baru itu tidak selalu lahir dari situasi yang sempurna, no. Tapi harapan baru dari Kristus yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kasihnya itu memulihkan, kasihnya memperbarui. Saya ada salah satu kesaksian yang luar biasa. Ada seorang Nikrus. Namanya Nikrus, dari keluarga yang berantakan. Ayahnya seorang okultisme. Ibunya keras, penuh dengan didikan-didikan yang keras sejak kecil. Dia tidak pernah mengalami masa kecil yang bahagia. Hidupnya tidak tumbuh dengan kasih. Tapi hidupnya penuh dengan kekerasan, kemarahan, kekecewaan dan sakit hati. Saat remaja, umur 15 tahun dia sudah lari. Pergi ke jalanan. Dan dia menjadi gangster yang terbesar di New York. Mari videonya bisa ditayangkan. Kisah Nicky Cruz dari gangster menjadi penginjil. Nicky Cruz lahir pada tahun 1938 di Puerto Rico dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan dan penyembahan roh. Kedua orang tuanya adalah dukun yang sering melakukan ritual okultisme. Sejak kecil, Nicky sering dipukuli oleh ayahnya dan diabaikan oleh ibunya yang pernah menyebutnya sebagai anak iblis. Luka batin ini membuatnya menjadi anak yang penuh kemarahan dan kebencian. Masuk ke dunia geng dan kekerasan. Di usia 15 tahun, Nicky kabur dari rumah dan pergi ke New York. Di sana, ia menemukan keluarga baru dalam geng jalanan bernama Mau Mau, salah satu geng paling berbahaya di Brooklyn. Dalam waktu singkat, ia naik pangkat dan menjadi pemimpin geng tersebut. Sebagai pemimpin geng, Nicky terlibat dalam berbagai kejahatan seperti perampokan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan. Hidupnya penuh dengan kekerasan, narkoba, ia merasa tidak ada yang peduli padanya, dan ia pun semakin tenggelam dalam kegelapan. Pertemuan dengan pendeta David Wilkerson. Pada tahun 1958, seorang pendeta muda bernama David Wilkerson datang ke New York untuk berkhotbah kepada geng-geng jalanan. Ketika Wilkerson pertama kali berbicara kepada Nicky dan mengatakan, "Yesus mengasihimu," Nicky menertawakannya dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Namun, Wilkerson tidak takut dan terus berdoa bagi Nicky. Suatu hari, ia mengundang Nicky dan anggota gengnya untuk menghadiri sebuah kebaktian di gereja. Di sana, Nicky mendengar tentang kasih Tuhan dengan cara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Momen pertobatan. Di tengah kebaktian, hati Nicky yang keras mulai luluh. Ia menyadari betapa hancurnya hidupnya dan bagaimana Yesus tetap mengasihinya meskipun ia telah melakukan banyak kejahatan. Dengan air mata mengalir, Nicky berlutut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada hari itu, ia mengalami perubahan total. Ia merasakan kasih Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia meninggalkan kehidupan geng dan mulai mengikuti Kristus. Dari gangster menjadi penginjil.
Setelah bertobat, Niki mulai belajar tentang firman Tuhan dan akhirnya menjadi seorang penginjil. Ia berkeliling dunia untuk berbagi kisah hidupnya dan membawa banyak orang kepada Kristus, terutama mereka yang terjebak dalam kehidupan kriminal dan narkoba. Kisah diabadikan dalam buku Run Terima Baby kasih Run. buat tahun 1958 Pendeta David Wilkerson, seorang pendeta desa, pendeta biasa, pendeta yang bukan pendeta top, tapi pendeta biasa, pendeta desa yang gak dianggap. Dia datang ke New York dengan satu kasih, dengan satu beban. Dia menjangkau anak-anak geng jalanan di kota New York. Dia datang bukan dengan senjata, dia datang bukan dengan ancaman, tapi dia datang dengan Injil dan kasih Kristus. Ketika pertama kali datang, dia bertemu dengan Nick Chris dan dia mendengar begitu banyak orang-orang yang disakiti, dikecewakan, bahkan dibunuh. Ketika bertemu pertama kali, Niki berucap kepada pendeta itu dan mengatakan, aku akan membunuhmu. Pendeta ini gak gentar sekalipun. Walaupun Nick Chris ini berkata-kata dengan kata-kata yang kasar, dia mengancam, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi sekian banyak potongan dan kemudian aku akan membuang ke jalanan. Engkau tahu gak ada satupun orang yang dapat membela kamu, kata Nick Chris. Tapi pendeta David ini luar biasa, dia menjawab dengan tenang. Niki, kamu bisa memotong-motong tubuhku menjadi beberapa bagian, bahkan ribuan potongan. Tapi setiap potongan itu akan tetap sama dan akan tetap berkata Yesus Kristus mengasihimu. Kalimat itu menembus hati Niki. Niki tidak langsung bertobat, tapi dia menerima kasih itu. Dia menerima kasih yang luar biasa itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seorang yang tidak takut kepadanya. Ada suatu kebaktian, dikatakan tadi di video, yang dipimpin oleh pendeta David. Niki duduk di paling belakang. Dia mendengarkan alunan musik. Dia mencoba menahan air mata. Dia mencoba hatinya yang keras untuk tetap bertahan. Namun ketika altar gold dijalankan, pendeta ini mengundang siapa saja yang berbuat dosa. Boleh maju ke depan, kau akan dipulihkan. Niki gak mampu bertahan lagi dan dia maju ke depan. Saat maju ke depan dia menangis, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, masih adakah engkau saat ini? Kalau engkau ada, engkau nyata, ambillah hidupku. Dan saat itulah beban dosanya dilepaskan. Saat itulah kebenciannya mulai runtuh. Saat itulah hidup baru dimulai. Dia meninggalkan gengnya. Pemimpin geng yang terbesar, pemimpin geng yang ternama, pemimpin geng yang sangat ditakuti. Niki kemudian menatap masa depan. Dia bertobat sungguh-sungguh dan menjadi penginjil yang luar biasa. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kasih Kristus untuk menembus hidupnya yang keras. Tidak ada hati yang terlalu keras bagi kasih Kristus. Amin saudara. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap yang tidak dapat dipulihkan oleh pengampunan Kristus. Dan kasih sejati melahirkan pertobatan yang sejati. Saudara mungkin punya dosa masa lalu. Tapi saya percaya firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Karena engkau akan dipulihkan Tuhan luar biasa. Jalan keampunan dosa lewat kasih Kristus yang menembus hidup saudara dan saya hari ini. Tahun 2026 gak ada lagi kebencian, gak ada lagi hati yang disakitin. Tapi yang ada hanya kasih Kristus untuk saudara dan saya. Amin. Dan saudara bisa melihat ketika kasih Kristus ada dalam hidup saudara dan saya, masa depanmu pasti akan dijamin oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan paling dahsyat. Masa depan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanku tidak akan pernah hilang. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ayat ini bukan janji kosong. Ayat ini adalah firman yang hidup. Dan itu adalah jaminan Tuhan. Janjinya gak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Firmannya itu ya dan amin.
Kalau saudara hari-hari ini mengalami tahun-tahun yang berat, banyak air mata, banyak hati yang disakiti, kecewa, putus asa. Rasanya gak ada harapan lagi, Bu. Rasanya gak ada harapan lagi. Aku kecewa, aku putus asa. Doaku sekian tahun gak dijawab. Bagaimana bisa aku berharap kepada Tuhan? Berdoalah, berharaplah sampai Tuhan menjawab doa saudara. Amin. Firman Tuhan tegas katakan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Di dalam Yeremia firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tidak pernah merancangkan sesuatu kecelakaan, kejahatan. Tapi aku akan memberikan masa depan yang luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Yesus. Teruslah berdoa, teruslah berharap. Karena harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Saudara, mungkin hari ini masih ada luka. Luka yang masih saudara simpan. Mungkin hari ini ada nama-nama yang gak bisa disebutkan. Yang sangat menyakitkan, gak mungkin bisa aku ampuni Tuhan. Mungkin hari ini ada masa lalu yang terus menghantui saudara yang gak mungkin bisa dilupakan. Trauma masa lalu. Saudara, Tuhan gak menuntut kesempurnaan hidup saudara. Yang Tuhan inginkan adalah penyerahan hati. Yang Tuhan inginkan adalah hati saudara untuk mencintai dan mengasihi Kristus. Ayo lepaskan pengampunan. Mungkin ada anak, istri, suami yang sudah menyakiti pasangan masing-masing. Engkau sudah menyakiti anak-anak. Malam-malam Natal ini katakan kepada anak-anakmu, kepada saudaramu, kepada istri suamimu, aku mengasihimu bukan hanya dengan sekedar kata-kata, tapi karena kasih Kristus yang sudah ada dalam hidupku. Aku akan mengampuni kalian semua yang sudah pernah menyakiti hatiku. Hari ini, jika engkau bersama dengan pasanganmu, pegang tangannya, katakan aku mencintaimu. Maka aku percaya, firman Tuhan berkata, ketika lepaskan pengampunan, hidupmu bukan lagi menjadi hidup masa lalu yang penuh dengan kebencian. Ketika kita lepaskan pengampunan, saya yakin dan percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara. Berkat akan tercurah dalam hidupmu. Anak-anakmu akan dipulihkan luar biasa. Semuanya dipulihkan. Dan engkau akan berkata, kasih Kristus selalu menolong dan memimpin hidupku.